Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab lagi beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video terbaru teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang bergabung, dimohon tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton juga video-video saya yang sebelumnya, karena semuanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sudah saya share gitu teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali pembahasan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ya. Jadi di sana itu banyak sekali bagaimana cara menangani setiap sensasi, entah itu sensasi bagian mata, bagian lambung, bagian dada, bagian napas, bagian lemas, kelayangan, pusing, sakit pinggang, kemudian terasa melilit perutnya dan lain-lain. Itu sudah banyak sekali. Makanya tonton videonya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah biar waktunya agak panjang, kita lanjut saja teman-teman ya. Ini pertanyaan di video yang kemarin, yang terakhir, yang terbaru. Itu pertanyaannya sangat banyak sekali ya, yang komentar itu sekitar 210 orang nih. Itu ya. Kita jawab dulu dari yang pertama, itu dari Salwa Alpi. Ini pertanyaannya. Oh ini bukan pertanyaan nih. Brunei hadir Pak Guru, mudah-mudahan aku juga akan cepat membaik. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Untuk Salwa Alpi. Kemudian Jona Anseti Bang Nugraha. Hadir lagi nih dia nih. Channelnya Mas Dian. Nama channelnya itu Jona Anseti Bang Nugraha. 13 jam yang lalu. Alhamdulillah, terus bersyukur dan terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Rahman selama ini yang membantu saya kembali ke zona kenormalan. Bermanfaat dan tanpa pamrih. Makasih Pak. Untuk zona anxiety Bang Nugraha, tolong harus sering share video ya, bantu juga teman-teman yang lain. Semoga saja kalau misalkan di YouTube itu banyak yang share video tentang pemulihan, penyembuhan. Jadi kita itu atau teman-teman yang lain yang belum membaik itu bisa terpicu semangatnya ya, bisa terpicu semangatnya agar cepat membaik lagi. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu butuh semangat, butuh tekad yang kuat gitu teman-teman. Jadi butuh ada rasa bangkit gitu teman-teman, karena ketika terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, rasa bangkit itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Kemudian nyamannya juga tidak ada, kemudian rasa mood, semangat, pokoknya tidak ada semuanya lah gitu. Jadi untuk Jona Anseti Bang Nugraha, tolong sering share video ya, kalau bisa setiap hari. Nah itu untuk Mas Dian ya, Jona Anseti Bang Nugraha. Kemudian dari Abe Gaming nih, Abe Gaming. Assalamualaikum Pak, Cirebon hadir. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan supaya bisa memotivasi kita semua yang terkena gangguan asam lambung. Banyak sekali nih komentarnya. Dan semoga yang lain terkena gangguan asam seperti saya bisa sabar. Alhamdulillah sekarang gangguan asam saya udah berangsur-angsur membaik berkat saran-saran Bapak. Ya walaupun terkadang masih suka datang dan pergi sensasinya, tapi setiap kali lihat video Bapak yang selalu memotivasi saya, gangguan asam
gangguan asam saya agak berkurang karena jujur saya sendiri nggak ada dukungan dari keluarga, cuman bapak yang selalu memotivasi saya. Makasih ya Pak, sehat selalu, amin. Sama-sama ya. Memang itu ya, jadi ketika kita menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jaranglah ada dukungan dari keluarga. Karena kenapa? Karena mereka itu taunya kita itu sehat. Karena kalau misal dilihat dari fisiknya, kita itu kayak macam orang sehat teman-teman, tapi perasaan di sini itu sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian sama juga ya makanya sabar saja, karena memang kita itu kalau dilihat sama orang yang belum pernah merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ya kita kayak macam baik-baik saja sih sebetulnya ya, kayak macam baik-baik saja. Cuman padahal yang dirasakan itu entah itu perasaannya, pemikirannya itu tentang penyakit dan penyakit. Nah itu teman-teman. Nah di sini memang butuh rasa kesabaran yang tinggi. Kemudian belajarlah masa bodoh, apapun orang lain yang beranggapan tentang kita itu seperti apa, belajarlah masa bodoh. Toh kita sendiri yang merasakan. Yang penting kita itu fokus, konsisten sama 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, kemudian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, karena cuman itu obatnya. Nah itu teman-teman, untuk medisnya kita menjaga 3P, untuk menjaga psikisnya belajarlah masa bodoh, sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Itu untuk psikisnya gitu teman-teman ya, biar pikiran-pikiran negatif itu tidak selalu hadir gitu teman-teman, karena pikiran-pikiran negatif itu yang lebih dominan memicu sensasi asam lambung itu kambuh gitu teman-teman ya, kayak macam males, lemas, tidak nyaman, ada sedikit saja sensasi yang datang kita berpikirnya ke arah yang mana-mana gitu teman-teman. Akhirnya asam lambungnya tidak normal lagi, meningkat lagi, dan kalau asam lambungnya meningkat lagi itu sudah barang tentu nanti sensasi yang lainnya ikut hadir lagi gitu teman-teman. Nah itu makanya ketika kalian ingin menangani, tangani medisnya dengan 3P, kemudian tangani juga psikisnya dengan hobi-hobi yang menyenangkan. Jujur, bahagia itu obat yang paling penting teman-teman. Makanya belajar masa bodoh tentang sensasi. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan ini tidak berbahaya, makanya ketika sudah makan, sudah minum, pure, lepasin saja pikirannya, jalan-jalan menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Makanya saya itu alhamdulillah sekarang sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu untuk AB Gaming, semangat ya, tanamkan dalam pikiran kalian, tanamkan dalam hati AB Gaming bahwa gangguan ini bakalan terlewati, karena memang bakalan terlewati gitu teman-teman ya, bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh sih sebetulnya, tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh. Cuman perbedaannya orang yang tidak diapa-apain bakalan sembuh, cuman temponya agak lama. Nah kita itu karena memang tidak ingin lama ya, makanya dipercepat. Caranya gimana? 3P dan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu ya. Nah itu kemudian dari ini pertanyaan Nia Murniawasih. Alhamdulillah Depok hadir Pak, semua kita selalu diberi kesehatan seperti dulu, amin ya rabbal alamin, amin. Untuk Nia Murniasi pasti bakalan kembali lagi. Contohnya siapa? Saya dan teman-teman yang lain, channel-channel YouTube yang lain yang baru sekarang membuat channel itu sekarang sudah mulai normal lagi gitu. Makanya tanamkan dalam pikiran bahwa untuk keadaan yang dulu itu pasti bakalan kembali, dan karena memang pasti bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya untuk Sri Murtiani. Kemudian untuk Eli Herawati, Citayam hadir Pak Abdurrahman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta dimudahkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah ini kepijit lagi nih. Amin ya untuk Eli Herawati. Semoga kita semua, karena memang kita sedang terganggu. Biasanya kepala rumah tangga kalau terganggu itu ya paling tersiksa sekali ya, karena kita itu sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarga. Kalau seandainya terganggu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jadi nggak bisa berusaha ya. Dulu juga saya begitulah, makanya saya doakan bagi teman-teman siapapun, entah itu ibu-ibu, entah itu bapak-bapak, entah itu adik-adik, entah itu ujang-ujang, semuanya pokoknya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga cepat membaik, keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi, kemudian rezekinya tetap selalu hadir, kemudian selalu datang dengan lancar gitu teman-teman ya. Dan untuk rezeki itu kalian harus percaya, harus yakin bahwa setiap orang itu semuanya mempunyai rezeki gitu teman-teman ya. Tetapi banyak juga yang mengeluh, Pak ini saya nggak bekerja, jadi sekarang itu saya nggak punya penghasilan.
kalian harus percaya bahwa semua orang itu tidak mempunyai upah, gitu teman-teman ya. Semua orang tidak mempunyai upah, tetapi kalian harus yakin semua orang mempunyai rizki, gitu teman-teman ya. Dan upah itu bagi semua orang walaupun nilainya besar itu tidak cukup teman-teman ya, tetapi rezeki kalau misalkan sedikit saja itu pasti cukup, gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Coba ingat-ingat ya, kalian yang bekerja juga sekarang, kalau misalkan upahnya selalu besar misalkan, tetapi kenapa selalu tidak cukup. Tetapi berbeda ketika kalian mendapatkan rezeki walaupun sedikit, itu pasti cukup, gitu teman-teman ya. Nanti saya jelaskan perbedaannya kenapa bisa seperti itu. Nah itu teman-teman, itu sesuai pengalaman saya gitu ya. Nah ini siapa lagi nih yang bertanya nih? Aduh, kekunci lagi nih. Itu barusan untuk siapa itu ya? Untuk Eli Herawati. Dan kemudian sekarang untuk anak setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama buat semua orang. Semoga kita semua selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu kemudian dari Henny Ajahra nih, 21 jam yang lalu, motivator kaporit. Kalau kaporit itu obat pembersih kolam ya, kolam renang. Kaporit ya, favorit mungkin. Saya selalu ya Pak, amin ya, semoga kita semua saya selalu. Ini kalau misalnya saya baca kolom komentar kadang banyak yang lucu-lucu ya. Ada salah satu akun, saya lupa lagi ya, kalau misalnya baca, kalau bisa dia komentar itu, hadir Pak sambil makan cilok gitu ya, hadir Pak sambil makan gorengan. Nah itu ya, justru itu paling seneng saya kalau misalnya dapat komentar ya, seperti itu ya, untuk hiburan lah. Semoga kalian juga terhibur dengan komentar-komentar seperti itu ya. Nah ini kemudian untuk siapa nih, Surtana Sahad. Ini Surtana Sahad 14 jam yang lalu nih ya. Hadir selalu Pak, salam sehat, bangkit dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari gangguan penyakit ini dan bisa kembali bangkit dan bersemangat kembali. Amin. Makasih Pak. Dengan semua videonya sama-sama gitu teman-teman ya, untuk Surtana Sahad. Semoga saja kita semua teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga saja cepat membaik dan cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, cepat kembali lagi. Karena saya yakin ya bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali, karena kita rindu dengan kegiatan-kegiatan dulu lah saat terkena gangguan asam itu ya. Nah itu kemudian pertanyaan selanjutnya, komen selanjutnya dari Rohmi Amoria. Alhamdulillah saya juga sudah mulai membaik. Terima kasih ya Pak udah mau berbagi ilmunya. Sama-sama, semoga saja kesehatannya terus meningkat sampai sembuh total gitu teman-teman ya, untuk Rohmi Amoria ya, semoga saja cepat sembuh total. Atmawati Atun, alhamdulillah sudah banyak perubahan, cuma sering sariawan kayak panas dalam. Memang itu dari panas dalam ya, kalau misalnya kalian sariawan dari panas dalam ya. Berkat bimbingan Pak Guru semoga panjang umur. Terus gimana cara mengatasi panas dalam? Nah untuk panas dalam itu, kalau misalnya kalian ingin menanganinya tanpa obat, tanpa herbal, kenali saja dulu penyebabnya. Saya selalu mengatakan bagi teman-teman itu, kalau misalnya mau menangani setiap sensasi, kenali saja penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah untuk panas dalam itu biasanya ada peningkatan di asamnya ya, di asam lambungnya. Jadi yang dulunya mungkin nilai keasamannya cuma beberapa persen, nah sekarang itu karena nilai keasamannya itu bertambah jadi tambah asam. Nah itu bisa menyebabkan panas dalam. Bantu saja dengan cara apa? Sering minum air hangat. Logikanya seperti gini, kita misalkan beli cuka satu botol itu asamnya mungkin segitu. Nah kalau misalnya kita campur dengan air, nah nilai keasamannya itu menjadi berkurang, jadi kurang asam. Nah itu teman-teman ya, makanya bantu saja dengan sering minum air hangat pelan-pelan, minimal 18 dalam sehari. Ini minimal, ini jangan kurang, ini minimalnya saja 18 gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lebih boleh, asal jangan kurang dari 18. Dan kemudian
bantu juga dengan sering konsumsi rebusan labu siam gitu teman-teman ya, karena untuk rebusan labu siam itu bisa menurunkan panas dalam. Dan saya itu dulu itu sering konsumsi rebusan labu siam itu yang mudanya ya, yang kecil-kecil. Kadang kalau misalnya ada yang kecil juga, karena di pasaran itu karena selalu terbatas ya, kadang lagi musim yang kecil, kadang yang besar nggak apa-apa, yang penting labu siam. Dan itu saya konsumsinya itu direbus aja gitu teman-teman ya, kadang direbus kadang dikukus gitu, jadi dibuat cemilan lah gitu ya. Nah itu jadi kemudian bantu juga dengan sering konsumsi cincau ya. Kalau untuk cincau itu saya selalu bikin sendiri dulu. Jadi kalau untuk satu kali minum itu saya itu konsumsi cincaunya itu daunnya, kalau misalnya mau bikin itu sekitar 20 lembar atau 30 lembar itu untuk satu gelas ya. Jadi dibikin. Nah untuk cara bikinnya kalian searching lah di YouTube, banyak sekali cara bikin cincau. Nah itu satu gelas itu buat satu kali minum gitu teman-teman. Dan saya meminumnya itu setiap sore teman-teman ya, setiap sore, karena waktu itu ketika ada panas dalam sore itu sangat mengganggu sekali. Karena apa? Karena saya itu mau menghadapi untuk tidur ya. Jadi biar tidurnya itu tidak terganggu ya, panas dalamnya harus diredakan. Nah caranya pagi-paginya sering minum, sorenya saya minum cincau atau misalkan rebusan labu siam. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk barusan siapa nih ya, Atmawati Atun ya. Nah itu untuk Atmawati Atun. Nah kemudian untuk JAYS Jai mungkin ya ini ya, 9 jam yang lalu, motivator terbaik, terima kasih Pak. Waduh terbaik, alhamdulillah kalau misalkan dikatakan terbaik. Tetapi kalau untuk terbaik enggak ya, soalnya saya itu bukan motivator, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis. Saya itu hanya apa ya, saya mengalami saja. Jadi saya itu orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan sharing sama kalian biar kalian itu tidak macam kayak saya dulu. Saya terkenalnya itu hampir 2 tahun ya. Nah itu semoga saja kalian itu kurang dari 2 tahun, karena saya tahu persis rasanya memang sangat nikmat teman-teman ya. Nah itu ya. Aduh maaf nih, pasti banyak yang marah nih, yang lagi sedang tidak nyaman. Nikmat dari mana katanya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ini dari Fitri Amanah. Assalamualaikum, Karawang hadir Pak Guru. Bikin video lagi yang sudah membaik tapi masih parno. Oh ya ini sudah saya jawab. Itu Fitri Amanah itu meminta menampilkan lagi orang-orang atau menghadirkan orang-orang yang sudah membaik katanya gitu, untuk motivator dia lah gitu aja. Jadi penyemangat memang seperti itu ya, kalau misalnya kita itu mendengar orang yang sudah sembuh itu, jadi semangat kita itu semakin ada ya. Jujur ya, dulu juga saya begitulah. Jadi ketika mendengar oh ini udah membaik nih asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada lagi semangatnya, kadang pengen diketemui gitu ya. Soalnya pengen tahu rahasianya seperti apa gitu. Nah itu nanti insya Allah lah untuk apa ya, siapa nih barusan, siapa nih barusan nih, lupa lagi nih, Fitri Amanah gitu. Ini barusan keputer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir Pak Guru, bikin video lagi sudah membaik tapi masih parno makanan baru. Yang mana barusan ini? Ya itulah, jadi ini sengaja ke scroll jadi lupa lagi barusan dari mana ini ya. Nah itu jadi memang minta hadir untuk orang-orang yang sudah membaik, minta dihadirkan lagi di video. Nanti insya Allah saya akan hadirkan lagi orang-orang yang sudah membaik gitu teman-teman, karena di sini juga banyak sekali yang sudah membaik di daerah saya itu. Nanti kita coba, saya akan coba untuk menghubungi, siapa tahu dia mau membuat video dengan saya. Dan biasanya itu kadang mereka itu nggak mau ya, katanya malu lah, nggak pede katanya gitu ya. Dulu juga saya nggak pede sih sebetulnya kalau misalnya ngomong kayak begini di kamera itu, tetapi karena memang terbiasa akhirnya ya sudah biasa gitu teman-teman. Makanya kembali lagi kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah ini untuk cahaya terang ya. Alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah mendingan, sudah bisa nanganin kalau ada sensasi tinggal kelayangan yang masih ada. Nah untuk kelayangan itu memang agak lumayan, karena kelayangan itu penyebabnya itu bisa dari makanan atau bisa dari mental gitu teman-teman ya. Kalau dari makanan sebetulnya untuk kelayangan itu mudah ya, karena kalau misalnya kita lihat penyebabnya kelayangan itu, kalau misalnya dari makanan ya, itu karena memang kita kekurangan gizi, kekurangan energi, karena memang
serapannya itu belum sempurna, ya kita sering makan aja, beres gitu, that's it. Cuman itu saja sih sebetulnya kalau dari makanan. Nah tetapi kalau berbeda dari penyebabnya itu dari psikis, kelayangan itu memang agak alot juga gitu teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya mental itu butuh pembiasaan, kemudian butuh tempo gitu teman-teman ya. Jadi butuh apa ya? Butuh pembiasaan. Jadi biasakan saja kalian jangan berpikir stres, jangan terlalu banyak pikiran. Nah caranya seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, memang di awal-awal melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu agak sulit juga, karena ketika kita melakukan hobi sensasinya pasti ada hadir ya. Nah tetapi kalau misalnya kita biasakan terus-menerus, akhirnya itu nanti sedikit-sedikit sensasi pikiran atau apa ya, pikiran-pikiran negatif itu terkikis sedikit-sedikit, dan kemudian hilang tergantikan dengan rasa semangat, kemudian rasa mood, kemudian apalagi tergantikan pikirannya itu dengan rencana-rencana ya. Nah itu kan waktu terkena gangguan aslami itu pikiran itu selalu hadirnya itu tentang penyakit, tentang sensasi, kemudian tentang meratapi nasib gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, pikiran itu tergantikan dengan rencana-rencana ya. Besok nih mau ngapain lagi nih, besok mau kemana nih, besok mau jalan-jalan kemana nih, olahraganya mau kemana nih, menyenangkan nih, mau ke kebun mana gitu, mau melihat pemandangan apa, itu ya. Itu makanya biasakan saja. Kalau misalnya di awal-awal tidak nyaman, paksakan saja. Yang penting kalian sudah makan, sudah minum, paksakan saja keluar jalan-jalan menyenangkan. Nanti biar pikiran negatifnya itu hilang, terkikis, tergantikan dengan rencana-rencana dan kesenangan-kesenangan. Nah itu ya. Nah itu untuk cahaya terang. Nah kemudian untuk imah servis. Nah, Assalamualaikum Pak, imah servis hadir Pak. Sekarang saya masih suka kelayangan Pak, tapi rasa takut udah hilang. Kalau pusing datang saya suka langsung jalan-jalan Pak. Walaupun pernah jatuh 2 kali, alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang. Semoga diberikan kesehatan untuk kita semuanya, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah ini ya bagus ya untuk imah servis. Walaupun dia sudah merasa jatuh, ya untuk jatuh itu kita ambil positifnya saja. Mungkin bukan karena asam lambung, mungkin bukan karena kelayangan ya. Untuk orang jatuh sih sebetulnya jangankan kita yang terkena gangguan asam lambung ya, orang yang tidak terkena aja, coba ingat-ingat deh dulu kalian juga kan pernah mengalami sering ya, pernah mengalami jatuh mungkin. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal apapun kita itu selalu dikait-kaitkan ya. Jadi ketika jatuh suka dikait-kaitkan, waduh nih tanda-tanda begini, waduh ini dapat kiriman ini. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Untuk imah servis semangat ya, terus jaga pola makannya, jaga pola pikirnya, jaga pola hidupnya, lanjut terus melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu. Kemudian untuk Anjila Sakti, ini baru sedang telepon lagi. Untuk Anjila Sakti, alhamdulillah Kang, udah mulai membaik. Terima kasih Kang ilmunya. Sama-sama. Semoga saja kesehatannya terus terjaga, kemudian cepat meningkat sampai sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian dari MHMD Padil 03. Bentar nih. Om Ade, si Palen katanya di gerbang, tolong bukain. Mana terkunci? Gak dikunci ya? Bilang gak dikunci gitu. Telepon barusan, anak baru pulang sekolah, itu jam segini baru pulang sekolah. Sibuk dia di sekolah. Nah ini kemudian dari barusan ke scroll lagi teman-teman, gara-gara yang nelpon tuh. Ini dari Ino Seluler. Oh ini udah dijawab Ino Seluler. Waalaikumsalam Pak Guru. Selamat malam Pak. Salam sehat selalu Pak. Tetap semangat untuk semuanya teman-teman. Udah saya jawab itu ya. Nah kemudian Nijam dan Napisah 15 yang lalu. Alhamdulillah terus semangat dan terus berikhtiar. Semoga Allah memberi kesehatan untuk kita semua dan diberikan kesembuhan untuk yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja semua teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dapat tersembuhkan gitu teman-teman. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian Bunda Rita nih dari akun selanjutnya, yaitu Bunda Rita. Alhamdulillah Pak sedikit membaik. Ini kan anak saya yang pertama sekolah di kampung sama neneknya. Saya di Cikarang. Anak saya mau ada acara, dia kepilih buat bacain pidato di sekolah buat acara perpisahan
buat acara perpisahan guru. Saya ikut senang, saya mikirin pengen lihat anak saya baca puisi. Masya Allah, kamu Pak Guru cemas, assalamualaikum gemeteran, mohon solusinya apa? Nah, itu ya. Jadi memang ketika sebelum membaik itu kalau misalnya kita ada kegiatan itu pikiran kita itu pengen hadir, tetapi pas mau berangkat itu suka kepikiran lagi ya, takut inilah, takut itulah. Gini ya, untuk Bunda Rita enggak apa-apa, selama Bunda Rita sudah makan, sudah minum, jangan ditakutkan, itu cuma perasaan saja. Lakukan saja, tanamkan dalam pikiran bahwa kalian itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa. Jangan berpikir tentang waduh ini nanti gimana, waduh ini jangan-jangan nanti gimana. Jangan dulu berpikir ke arah masa depan yang belum tentu kita hadapi. Nah itu teman-teman, makanya alihkan dengan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Contohnya kalau kayak macam Bunda Rita, justru Bunda Rita itu harus memikirkannya itu begini, waduh nih seneng nih lihat anak bangga nih bisa pidato nih, nanti bikin video gitu ya. Nah itu ya, jadi sehingga nanti pikiran-pikiran tentang waduh jangan-jangan nanti ini kambuh lagi itu nggak ada teman-teman ya. Lakukan saja Bunda Rita, terus semangat, nggak akan apa-apa, saya jamin ya. Kalau seandainya sudah makan, sudah minum, lakukan saja. Alihkan pemikirannya dengan kebanggaan melihat anak bisa tampil gitu. Nah itu untuk Bunda Rita, nggak apa-apa ya, lanjut saja, semangat, pasti bisa gitu ya. Karena memang pasti bisa sih sebetulnya, nggak akan apa-apa. Contoh lah, kalau misalkan kalian setiap melakukan pemikiran-pemikiran yang negatif, apakah sudah terjadi sampai ini? Kan tidak ya. Itu juga saya rasakan gitu dulu teman-teman sebelum membaik, ada pemikiran-pemikiran negatif, waduh ini jangan-jangan begini, waduh ini jangan-jangan begini. Nah sampai detik ini juga saya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa sampai sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi itu hanya permainan pikiran saja karena ada ketakutan tersendiri. Nah ketakutan itu lahirnya karena memang kitanya selalu berpikir ke arah-arah yang merugikan gitu teman-teman ya. Itu untuk Bunda Rita. Ke scroll lagi karena ini HP-nya sering mati ya. Jadi kalau misalnya dinyalain ke scroll lagi. Ini barusan untuk Bunda Rita ya. Nah kemudian untuk Cidan motor, Cimahi hadir Pak Guru. Cimahinya di mana itu? Saya orang Cimahi. Kalau misalnya kalian dekat di Cimahi, datang ke sini ya. Pintu rumah saya itu selalu terbuka gitu. Untuk Cidan motor, Cimahi hadir Pak Guru. Cimahinya di mana? Ini udah saya tanya di video-video sebelumnya juga. Cuma dia nggak jawab Cimahinya di mana. Sian ini ya takut didatengin, takut dipinta kopi mungkin ya. Nah itu teman-teman ya. Kalau seandainya tahu saya kunjungi ini orangnya nih deket ini. Sian nyungguhannya. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk Cidan motor. Kemudian Ani Febrianil, tulisannya kecil nih. Assalamualaikum Pak, Serang Banten hadir. Pak, apa sakit gigi terus sampai ke kepala, sakitnya apa efek dari asam lambung? Soalnya ada yang bilang seperti itu. Terima kasih Pak. Nah itu ya, jadi sakit kepala itu memang banyak sekali ragamnya gitu teman-teman. Banyak sekali penyebabnya. Termasuk sakit gigi juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kenapa seperti itu? Karena ada penegangan otot. Jadi ketika sakit gigi, misalkan mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, itu otot kita itu menahan rasa sakit. Dan kalau misalkan penegangannya terlalu lama, itu bisa mempengaruhi kepala juga gitu teman-teman ya. Kepala kita itu menjadi sakit gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian sakit kepala juga bisa diakibatkan karena stres, karena banyak pikiran, ada penegangan juga. Nah bayangkan saja bagi orang-orang yang terkena aslam, itu pikirannya sedang stres karena banyak pikiran, ditambah lagi sakit gigi, ya sakit kepalanya double ya. Itu yang saya rasakan gitu. Tetapi nggak berbahaya juga. Kalau misalkan kalian ingin menangani, ya tangani sakit giginya. Kemudian kalau misalkan pengen sembuh juga sakit giginya, tangani juga stresnya. Nah itu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian ingin menangani sakit gigi, kalian lihat dulu penyebabnya. Sakit gigi itu karena mungkin ada yang bolong. Nah ada juga misalkan dari panas dalam. Nah kalau misalkan dari yang bolong, dulu saya itu menanganinya cuman dibersihin aja, kemudian saya tutup dengan kapas supaya tidak
apa ya, tidak kena angin. Soalnya kalau kena angin itu tambah bengkak gitu teman-teman ya. Nah berbeda kalau misalkan sakit giginya itu dari panas dalam, itu yang bagian gusinya itu bisa bengkak ya. Nah makanya tangani saja panas dalamnya. Jadi sakit giginya kalian tertangani, kemudian untuk stresnya kalian juga tertangani. Stresnya hindari dengan cara seperti apa? Sering melakukan hobi yang menyenangkan, berpikirlah positif, jangan berpikir terlalu besar, terlalu banyak. Yakinkan bahwa semua ini bakal terlewati karena memang bakalan terlewati. Nah itu teman-teman ya. Nah ini udah ke-scroll lagi nih. Setiap saya buka ke-scroll lagi. Ini barusan dari siapa ini? Dari Ani Febriani. Nah kemudian sekarang dari SK 8 jam yang lalu. Pak Abdul mau nanya, biasanya jangka waktu kembungnya hilang berapa lama sih Pak? Saya kok agak lama ya, perutnya kembung kayak banyak cairan. Itu bukan cairan, itu dari gas ya. Yang saya rasakan dulu itu dari gas. Kalau seandainya kalian sudah divonis gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa kembung itu memang agak lama juga, tergantung terganggu tidaknya lambungnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai membaik, terganggu lagi dengan makanan yang tidak normal atau makanan yang ada efek sampingnya, itu terganggu lagi, kembung lagi gitu ya. Kemudian pikirannya belum teralihkan, stresnya belum terkendalikan, itu bisa kembung lagi. Nah itu teman-teman, dan saya juga mengalami kembung begah itu agak lumayan lama karena waktu itu saya terlambat mempelajari. Tetapi ketika sudah memahami, alhamdulillah ya, ketika mulai paham di situ mulai kembungnya itu berkurang dan akhirnya tidak ada sama sekali gitu teman-teman ya. Dan untuk kembung itu memang saya menjaga makannya, jenis makanannya saya jaga, itu yang pertama. Kemudian gimana caranya supaya asam lambungnya itu tetap normal, jadi jaga saja asupan makanannya gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kembung itu bisa diakibatkan dari asam lambung yang tidak normal karena dipicunya dari pemikiran-pemikiran negatif. Ya sudah, stop berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, berandai-andai ini penyakit apa, itu stop gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah divonis gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ya sudah, itu cuma asam lambung saja gitu. Tetapi rasanya sangat dahsyat sekali karena mental kita terganggu teman-teman. Mental kita terganggu itu karena selalu salah berasumsi ya, dan asumsinya itu biasanya mengarah-ngarah ke hal negatif, dan hal-hal negatif itu menimbulkan ketakutan tersendiri. Akhirnya cemasnya ada, dan kemudian kalau sudah ada cemasnya, banyak pikiran juga, itu asam lambungnya nggak normal lagi. Jadi mau kapan sampai sembuhnya? Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana, jaga makannya, kemudian hindari stresnya, biar kembungnya itu nggak lama gitu teman-teman ya. Ke-scroll lagi ini, dikunci nih kuncinya, aduh cepat sekali, mau utak-atik sayanya gaptek teman-teman ya. Nah itu untuk SK ya. Kemudian dari udah 32 nih. Dari Niwayan Ernasari. Pak, saya mulai baikan setelah nonton YouTube Bapak, tapi kalau mandi pakai air dingin kadang badan agak nggak enak. Nah itu kalau misalkan Niwayan Ernasari mengikuti video saya yang dari awal sampai sekarang, itu pasti akan paham. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu harus menghindari suhu dingin dulu sebelum sembuh total. Kalian hindari saja dulu suhu dingin gitu teman-teman, karena ketika mandi pakai air dingin itu ada sensasi tidak nyaman sekali. Nah itu, nah bagi Niwayan Ernasari sebaiknya mandinya pakai air hangat saja, dan mandinya itu jangan terlalu pagi ya. Usahakan mandinya itu sekitar setengah 8, sekitar jam 7. Jadi dikala matahari udah mau keluar ya, udah keluar, jadi ketika sudah mandi itu langsung berjemur saja untuk menghindari suhu dingin gitu, biar asam lambungnya ya nyaman ya, keadaan kita nyaman, jadi nggak terlalu apa gitu sensasinya ya. Nah itu untuk Niwayan Ernasari. Kemudian untuk Rizka Aprilia, saya sakit selama 2 tahun, selama 1 tahun lebih kepikiran mau mati terus, takut kalau sendiri, susah tidur, dan masih banyak pikiran takut yang lain-lain. Alhamdulillah saya sudah sembuh dari penyakit aslam, sudah 2 minggu tanpa obat apapun. Nah ini sebagai patokan buat kalian ya, asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa sembuh tanpa obat. Aku hanya bisa beranikan diri pergi sholat berjamaah di masjid walaupun rasa takut ada. Disitulah pikiran aku sudah berani mati karena merasa amal aku sudah lumayan.
Nah itu ya, jadi persiapkan saja ya. Gitu, jangan ditakutkan, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu kalau sudah menjaga 3P-nya, menjaga pola hidup, pola makan, pola pikir, kemudian menjalankan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, ya sudah, selebihnya kalian berdoa saja sama Allah, karena memang Allah juga kalau misalkan kita mau berdoa itu ya kita tuh harus dicampur dengan ikhtiar ya. Kalau misalkan kalian berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, misalkan saya itu sembuhkan dari gangguan ini, tanpa kalian berikhtiar, ya Allah juga nggak mau menyembuhkan dengan sama orang-orang yang pengen enaknya ya. Nah itu teman-teman, jadi berusahalah dulu sambil berdoa juga sama Allah. Ketika sudah menjalankan 3P-nya, pola makan, pola hidup, pola pikir, kemudian selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, ya sudah, kalian mau ngapain lagi ya, bergerak saja. Ditambah lagi kalian sudah berdoa, ya sudah, that's it. Itu tinggal semangatnya saja. Nah itu teman-teman ya. Nah tinggal ini dari akun siapa ya, dari Mama Kabul. Salam sehat bersama Pak Guru. Pak Guru, saya kepalanya nggak nyaman terus, badan pada pegel semua. Ya Allah, semoga diberi kesembuhan, amin. Nah, badan pegel, kemudian ini kepala nggak nyaman, itu bisa dari stres gitu ya. Terlalu banyak pikiran. Ada otot ada penegangan otot ya, karena stres, cemas, itu ada penegangan otot ya, sehingga pegal-pegal. Sakit kepala juga bisa karena penegangan otot, jadi sakit kepala ya. Nah, pengen membaiknya, usahakan hindari stres, melakukan hobi-hobi menyenangkan. Kemudian untuk pegal-pegalnya harus rileks, sering minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Itu harus minimalnya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk Didin Nurdianto, Alhamdulillah Pak berangsur membaik, tapi kenapa ya Pak kalau waktu mandi dan makan sering tiba-tiba hadir kelayangan hampir setiap hari, terima kasih. Nah untuk mandi sudah saya jelaskan tadi, karena memang suhu kita berubah menjadi suhu dingin, itu memang harus dihindari, jadi ada perubahan, jadi memang suka membuat nggak nyaman. Nah tetapi kalau misalkan sesudah makan suka hadir kelayangan atau nggak nyaman, itu wajar saja, karena semua sistem saraf, aliran darah, aliran oksigen, semuanya sedang memicu ke sini ya, membantu pencernaan gitu biar cepat terurai makanannya. Jadi nggak usah khawatir, duduk saja tenang. Kalau misalnya kita sudah makan, duduk tenang, santai dulu 15 menit atau setengah jam, nanti juga terlewati lah. Itu pahami saja ke sana. Nanti juga kalau misalnya udah terurai, itu kita akan biasa saja. Coba rasakan saja sendiri. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Didin Nurdianto. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk Teti Basirun, alhamdulillah untuk semuanya udah pada sehat. Salam sehat buat Bapak. Alhamdulillah saya sudah sehat, tapi kalau ada rasa tidak nyaman, nyolek, tetap pikiran selalu ke M terus. Dan pikiran suka kemana-mana, susah sekali ngilangin pikiran M itu. Pola tidur kadang normal, kadang enggak, tapi nikmatin aja. Nah itu teman-teman ya. Untuk takut mati itu memang agak alot juga. Karena apa? Karena itu dari trauma. Yang namanya trauma itu butuh pembiasaan. Makanya biasakan saja dari mulai sekarang dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Karena perasaan takut M itu selalu hadir ketika ada sensasi sedikit nih dirasakan, langsung pikirannya ke arah-arah kematian. Padahal itu tidak ada. Makanya latih saja, ketika ada sensasi yang datang, tanamkan dalam pikiran ini cuma sensasi saja, karena memang cuma sensasi saja. Nah itu teman-teman, nggak akan membuat kematian. Kalau seandainya sensasi ini membuat kalian mati, coba bayangkan ini yang sekarang sudah 2 tahun, mungkin sudah 3 tahun, dari dulu sampai sekarang itu pikiran M itu selalu hadir. Apakah sekarang itu kalian sudah M? Kan tidak ya. Nah itu berarti fix, itu cuma perasaan saja, harus dilatih. Nah itu teman-teman, tetapi ya memang agak sulit juga sih ya. Dulu juga saya memang seperti itu. Saya paham waktu itu ketika ada sensasi seperti mau M, saya bilang, ya ini nggak apa-apa, tapi tetap aja gemeteran. Itu teman-teman agak sulit ya. Tetapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita biasakan terus seperti itu, nanti kita itu bisa mengalihkannya ya, dan nanti hilang dengan sendirinya gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu ya. Nah itu. Terus ini untuk selanjutnya, dari siapa nih? Dari Slamet Karyono.
Assalamualaikum Pak Guru, mau tanya apakah kalau terlalu capek jantung berdebar, cepat lelah berlebihan, di bawah rebahan nggak bisa tidur, malah seperti mau pingsan? Ya, seperti itu ya, itu yang saya rasakan. Jadi ketika terlalu capek itu jantung kita itu berdebar-debar, kadang iramanya itu tidak beraturan, tetapi itu wajar sih sebetulnya ya, karena untuk apa? Itu yang namanya tenaga keluar banyak, itu ada picu jantung yang lebih cepat juga karena untuk menyesuaikan aliran darah lah. Itu sepengetahuan saya gitu teman-teman. Dan kemudian ketika mudah lelah, ya wajar saja karena memang energi kitanya itu belum 100% karena pencernaannya belum membaik gitu ya. Dan ketika rebahan memang tidak nyaman juga, karena apa? Karena ketika sensasi yang datang seperti jantung berdebar, mudah lelah, kita pikirannya kemana-mana, akhirnya asam lambungnya meningkat lagi. Jadi ketika rebahan asam lambungnya meningkat lagi, naik lagi gitu teman-teman, dan itu nggak nyaman. Makanya ketika kalian mulai capek, usahakan hindari rebahan di siang hari ya. Jadi usahakan duduk saja, duduk nyantai, memahami saja tentang keadaan, sadari saja bahwa kalian itu ya gangguannya inilah yang terjadi gitu, biar kalian itu tidak berpikir kemana-mana. Minum air hangat pelan-pelan. Dan kalau waktu itu saya dulu itu dibantu dengan jus alpukat ya. Jadi ketika ada sensasi seperti itu, ketika bekerja sedikit saja capek, saya duduk tenang, minum jus alpukat pelan-pelan, dan bikin jusnya itu tidak memakai es, tidak memakai susu teman-teman, jadi cuman gula putih saja sama alpukatnya gitu. Dan kadang kalau lagi malas juga bikin jus alpukat, cuman alpukatnya saja masukin ke gelas, saya kasih gula, dikocek saja gitu teman-teman ya. Mudah kan ya. Nah itu pengalaman saya, semoga saja kalian ya enak ya, tapi tidak enak ya untuk alpukat begitu, itu enak ya. Nah itu kemudian untuk selanjutnya Adek Dian, setiap hari merasakan sensasi ya, kalau misalkan kita itu di ambang-ambang 40%, 50%, itu sensasi selalu hadir tiap hari, jangankan tiap hari, tiap menit ya kita rasakan sensasi. Tetapi nggak apa-apa, kalian ini bakalan terlewati ya. Untuk Ade Dian bakalan terlewati, karena bakalan terlewati konsisten saja sama 3P-nya, menjaga pola makannya, jenis makanannya kalian jaga, kemudian jam makannya juga dijaga, jangan sampai terlambat lah gitu teman-teman ya. Makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu jampainya ya gitu. Dan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan kurang. Nah ini terus selanjutnya dari Mbah Geng. Nah ini 2 jam yang lalu, Pak semuanya udah mendingan, tinggal tidurnya nih yang susah. Nah untuk tidur juga agak sulit kalau seandainya kita belum paham. Untuk tidur itu coba ingat-ingat, semua orang yang normal saja, apalagi kita yang tidak normal karena memang terkena gangguan asam lambung ya. Jadi ketika tertidur itu pikiran selalu jalan-jalan kemana, traveling ya. Jadi selalu tamasya kemana-mana pikirannya ya. Kadang bisa memikirkan saja tentang penyakit, kadang memikirkan tentang pekerjaan, kadang memikirkan tentang kehidupan. Nah itu justru kalau misal kita mau tertidur pikirannya jalan, itu akan agak sulit kita tertidurnya ya. Jangankan kita yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam juga kalau seandainya mau tidur itu pikirannya jalan-jalan ya, untuk tidur itu agak sulit. Coba ingat-ingat lah bagi teman-teman ya, dulu sebelum terkena asam, kalau misalnya kita mau tiduran, mata sih merem ya, mata merem, tapi selalu pikiran itu selalu jalan-jalan kemana-mana, memikirkan sesuatu. Nah itu agak sulit juga. Nah tetapi ketika belajar masa bodoh, nggak ada yang dipikirkan, kita bantu dengan baca basmalah, baca sholawatan atau wiridan, itu nanti terfokus ke sana, dan kemudian tahu-taunya kita tertidur aja tanpa kita sadari, tahu-taunya udah pagi aja. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan. Itu memang untuk tidur itu agak sulit sekali ya. Tetapi ketika belajar masa bodoh kemudian baca sholawatan, akhirnya terfokus ke sana, kita mudah tidur lagi. Dan biasakan saja tidur itu setelah sholat isya kita langsung rebahan, biasakan seperti itu ya. Jadi ketika nanti kalian terbiasa setiap habis sholat itu rebahan, nanti kalian terbiasa. Jadi di awal-awal setelah sholat isya itu nanti hadir sendiri ya rasa kantuk itu. Jadi karena memang kita terbiasa tidur dari jam segitu, paksakan saja dari mulai sekarang. Itu teman-teman ya. Itu kemudian dari Edo Arpan, Pak sekarang ada enaknya badan ini, kini timbul lagi vertigo, bagaimana solusinya? Nah untuk vertigo itu memang bisa dari stres ya.
karena rata-rata yang vertigo itu kalau misalnya kitanya stres itu ada penegangan otot, sehingga kadang jadi apa ya, otot-otot kita itu yang di bagian kepala itu mengganggu ke urat-urat saraf gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Tetapi kalau misalnya kalian mau lebih jelasnya lagi silakan hubungi dokter, tetapi itu sepengalaman saya. Dan kalau misalnya kalian ingin bertanya lebih detailnya lagi, saya kurang paham teman-teman, tetapi ketika saya mengalami waktu itu mengalami vertigo juga, ketika saya menghindari stresnya, mencoba mengendalikan stresnya, alhamdulillah vertigonya itu hilang sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu vertigo itu seperti apa rasanya, bagi yang belum, itu kalau misalnya kita memandang langit-langit itu kayak macam berputar ya. Padahal itu kita itu nggak makan kolecer, nggak makan baling-baling. Tapi kalau misalnya kita memandang kemana itu kadang suka agak bergerak ya, agak bergerak. Nah itu teman-teman, kalau belum paham waktu itu bikin kita cemas ya. Waduh, gini apa lagi nih, mau gitu ya. Nah itu ya, pokoknya ya orang yang terkena asam lambung anxiety psikosomatis itu apapun selalu dijadikan ke arah-arah kematian berpikirnya. Nah itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi, nggak apa-apa itu, hindari saja stresnya, kemudian banyak minum juga. Seringlah nongkrong di luar, jangan terlalu banyak rebahan, karena untuk rebahan itu paling lebih dominan, lebih cepat ke terkena vertigonya teman-teman ya, karena olahraganya tidak ada sih di situ ya kalau banyak rebahan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dari siapa lagi nih, Iqbal Beno. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya kenapa ya saya sering lemas kaki, pikiran kemana-mana. Untuk lemas sama ya yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dari makanan atau bisa dari stres. Sebab stres itu bisa menguras energi dengan cepat. Energi yang ada saja itu kalau misalnya kita stres itu energinya terkuras, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya bisa kelingan, bisa lemas dan lain sebagainya, bisa pusing juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu ya. Aduh udah 45 nih, saya hentikan dulu ya teman-teman ya. Ini banyak sekali yang masih bertanya, yaitu kayak Rudi Yansa, kemudian Kelpiano Ismail, Pan Atletis, kemudian Sila Susilawati, kemudian Siti Karyantri, Dudin Hasanuddin, kemudian Amin H hadir Kang, ya Amin H selalu hadir, Anggun Rizka, Salwa Alfi nih, Salwa Alfi, Kipli Dikter, Entis Trisno, nah, Haryanto, kemudian Anggraini, Redmi Black ya, Cepi Sidik, Jelita Hati Rodi, banyak sekali dia. Ismail Saleh, aduh ini banyak ini. Ini dibacakan juga nggak akan cukup teman-teman ya. Nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang belum disebut mohon maaf, karena di sini banyak sekali ya. Ini saya sudah scroll juga, ini masih banyak ke bawahnya teman-teman ya. Ini masih banyak sekali yang bertanya, tidak sempat saya bacakan karena sekarang durasinya udah 47 nih, mau hampir 1 jam. Mohon maaf sekali, tetapi saya ambil kesimpulannya ya teman-teman ya. Di kolom komentar ini sangat banyak sekali yang sudah membaik, makanya bagi teman-teman itu menjadi patokan buat teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, dan alangkah baiknya memang seperti itu. Pahami saja biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah, karena memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis semua sensasinya itu sensasi rumahan, kayak macam lemas, makan aja, hindari stres. Ada penegangan otot karena memang pegal-pegal karena memang ada penegangan otot, hindari stresnya, kemudian banyak minumnya gitu teman-teman. Apalagi kemudian mata buram, aliran darah tidak lancar, aliran oksigen kurang lancar, perbanyak gizinya. Cuman itu sih ya. Nah itu kalau misalnya kita kenal paham penyebabnya, kita bisa menanganinya dengan mudah, karena semua sensasi dari dampak gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, sensasi rumahan, bukan hal yang besar. Kalau misal kata dokter tidak ada penyakit yang lain, cuman asam lambung aja, ya udah pure itu cuman asam lambung saja. Tetapi yang lain-lainnya itu hadir dari pikiran kita yang nggak normal, selalu berpikirnya kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi penyemangat kalian, biar kalian itu cepat sehat, cepat kembali lagi, yang dulu itu cepat kembali lagi. Saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali, kayak macam semangatnya, moodnya, keinginannya, cita-citanya, rencananya, semuanya, kebahagiaannya itu semoga saja kembali lagi, karena saya tahu persis
kebahagiaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian teman-teman ya. Saya tinggal videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.